Selamat pagi anak-anak, materi kita kali ini masih sifat koligatif larutan. Dan yang akan kita bahas sekarang yaitu penurunan tekanan uap larutan atau dilambangkan dengan delta P. Di sini saya punya sebuah ilustrator. Yang pertama, saya punya panci yang berisi air dan saya juga punya panci yang berisi air ditambahkan gula. Di sini air merupakan suatu pelarut murni yang dilambangkan dengan P0, sedangkan air gula yang merupakan larutan dilambangkan dengan P. Nah, air gula ini tekanan uapnya lebih kecil dibanding tekanan uap pelarut murni. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Karena suatu larutan ini di mana ada gula ya, gula itu sebagai zat terlarut. Zat terlarut tersebut dapat menghalangi pergerakan molekul-molekul pelarut murni. Nah, makanya karena terhalang terjadilah penurunan tekanan uap seperti itu. Nah, di sini ada rumus ya anak-anak. Delta P dapat dirumuskan dengan tekanan uap pelarut murni dikurangi dengan tekanan uap larutan. Atau bisa juga dihitung dengan perkalian antara fraksi mol zat terlarut dan tekanan uap pelarut murni. Untuk menghitung tekanan uap larutan dapat dihitung dengan fraksi mol zat pelarut yang dikalikan dengan tekanan uap pelarut murni. Nah, kita langsung saja ke contoh soalnya ya. Di sini saya punya tekanan uap air pada suhu 20 derajat adalah 23,5 mmHg. Jika fraksi mol urea dalam larutan 0,02, tentukan A. Penurunan tekanan uap atau delta P, dan yang kedua yaitu tekanan uap larutan atau P. Nah, kita tulis dulu yang diketahui. Apa sih yang diketahui? Nah, di sini kita punya tekanan uap air. Itu merupakan P0 ya. P0 sama dengan 23,5 mmHg. Kemudian kita punya fraksi mol urea. Nah, urea itu merupakan zat terlarut. Maka kita punya XT yaitu 0,02. Kemudian untuk menghitung delta P, di sini kita punya XT dan P0, maka kita gunakan rumus yang kedua yaitu delta P sama dengan XT kali P0 sama dengan 0,02 kali 23,5 mmHg sama dengan dikalikan yaitu ada 0,47 mmHg. Oke, ketemu ya jawabannya ini. Kemudian kita menghitung tekanan uap larutan P. Oke, kita bisa gunakan pakai rumus yang kedua atau yang pertama, tapi sepertinya mudah yang pertama ya. Kita gunakan delta P sama dengan P0 min P. Nah, bisa kita pindah ruas ya, jadi P sama dengan P0 min delta P. Kita punya P0 yaitu 23,5 mmHg dikurangi delta P-nya 0,47 mmHg, yaitu kita punya P sebesar 23,03 mmHg. Seperti itu, bisa dipahami ya anak-anak? Baik anak-anak, sifat koligatif larutan yang berikutnya ada kenaikan titik didih larutan atau biasa disimbolkan dengan delta Tb. Nah, kenaikan titik didih larutan ini terjadi karena adanya penurunan tekanan uap. Seperti yang kita ketahui ya, dalam suatu larutan terdapat zat terlarut. Nah, zat terlarut tersebut menyebabkan titik didihnya naik. Nah, ketika kita merebus suatu larutan akan lebih lama dibandingkan ketika kita merebus hanya pelarut murni. Nah, di sini kita punya rumus ya, delta Tb kenaikan titik didih larutan yaitu Kb kali M. Kb yaitu tetapan kenaikan titik didih molal dan M yaitu molalitas. Bisa juga menggunakan delta Tb dengan rumus Kb kali Gt gram terlarut dibagi Mr kali 1000 per massa pelarut. Nah, untuk menghitung titik didih larutan dapat digunakan 100 ditambah delta Tb seperti itu. Oke, kita langsung saja ke contoh soalnya. Di sini kita ada larutan glukosa 3 molal dipanaskan sampai mendidih. Jika Kb air 0,52 derajat Celcius per molal, tentukan titik didih larutan glukosa tersebut.
Nah, kita tulis dulu yang diketahui ya. Jadi di sini kita ada larutan glukosa 3 molal. Jadi M sama dengan 3 molal. Kemudian kita punya KB. KB kita 0,52 derajat Celcius per molal. Nah, kemudian yang ditanya apa nih? Titik didih larutan glukosa ya, titik didih larutan. Kita bisa pakai rumus TB sama dengan 100 plus delta TB. Nah, tapi di sini kita belum punya nih delta TB. Nah, kita bisa cari dulu delta TB sama dengan KB kali M. KB-nya yaitu 0,52 derajat Celcius per molal kali kita ada 3 molal. Ini kalau dihitung, jadi delta TB-nya 1,56 derajat Celcius ya. Nah, kita udah punya nih delta TB-nya. Kita pakai rumus TB sama dengan 100 plus delta TB. Jadi kita dapat 100 ditambah 1,56 derajat Celcius sama dengan 101,56 derajat Celcius. Nah, seperti itu bisa dipahami ya anak-anak?